Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Aziz dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mata kuliah Desain Pembelajaran Fisika tentang metode pembelajaran Inquiry Learning. Simak video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran Inquiry Learning, di mana pada slide ini ada dua pengertian dari pembelajaran Inquiry Learning ini. Jadi, pengertian yang pertama merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kemudian pengertian yang kedua merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu atau benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Kemudian ada ciri-ciri dari pembelajaran Inquiry Learning ini. Seperti yang kalian lihat pada slide ini, ada banyak ciri-ciri pembelajaran Inquiry Learning ini. Ciri-ciri yang pertama yaitu aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Kemudian mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Kemudian, aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya-jawab antara guru dan siswa. Karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry learning ini. Kemudian ciri-ciri pembelajaran yang terakhir, yakni mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran Inquiry Learning, seperti yang kalian lihat pada slide, di mana ada 5 prinsip-prinsip pembelajaran Inquiry Learning ini, yaitu pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Kedua, interaksi. Ketiga, bertanya. Keempat, belajar untuk berpikir. Dan yang kelima, keterbukaan. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Prosedur pembelajaran inquiry yang pertama, orientasi, yaitu langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Yang kedua, merumuskan masalah. Merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Perkiraan sebagai hipotesis bukan sembarang perkiraan, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemampuan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan yang dimiliki serta kekuasaan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional dan logis. Yang keempat, mengumpulkan data.
merupakan aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Yang kelima, menguji hipotesis, yaitu proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam menguji hipotesis, yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan siswa atas jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya, kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi dan opini, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk mencapai kesimpulan yang akurat. Sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar. Yang kedua, dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang ketiga, menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Kelemahan dalam pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran. Contoh pembelajaran inquiry pada fisika materi tentang gaya. Pada slide ini terdapat beberapa siklus pembelajaran inquiry pada materi gaya. Langkah yang pertama yaitu observasi. Kegiatan guru menstimulir dan menantang siswa untuk berpikir kritis saat pembelajaran materi tentang gaya apa yang terdapat pada materi tersebut. Kegiatan siswa mengamati fenomena atau kasus yang telah disiapkan oleh guru seperti gaya gravitasi. Langkah kedua yaitu bertanya. Kegiatan guru memberikan fleksibilitas atau kebebasan untuk berinisiatif dan bertindak saat proses pembelajaran. Kegiatan siswa, dari hasil pengamatannya, siswa menemukan hal-hal yang belum ia mengerti, kemudian ia menanyakannya pada guru. Langkah ketiga yaitu mengajukan dugaan atau hipotesis. Kegiatan guru tidak memberikan jawaban secara langsung pada siswa, tetapi guru memberikan umpan agar cara berpikir siswa lebih terarah. Kegiatan siswa akan menduga-duga tentang apa yang terjadi pada hal tersebut. Langkah keempat yaitu pengumpulan data. Kegiatan guru menentukan diagnosa kesulitan-kesulitan siswa dan membantu mengatasinya. Kegiatan siswa mulai mencari jawaban pada literatur yang lain hingga ia menemukan banyak data dan mengumpulkannya. Langkah kelima atau terakhir yaitu penyimpulan. Kegiatan guru mengidentifikasi dan menggunakan kemampuan mengajar sesuai materi yang diajarkan. Kegiatan siswa, setelah siswa mempunyai banyak data, ia akan menganalisis kemudian menarik kesimpulan dari semua data yang telah terkumpul. Sekian materi dari kelompok 2. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.